Halo guys, kembali lagi sama gua Syawal di channel Ngoceh Film. Kali ini gua akan membahas alur sebuah film Jepang yang berjudul Film ini menceritakan tentang seorang guru cantik yang secara tak sengaja terjebak di gudang sekolah selama beberapa hari ketika akan liburan semester cuy. Sekolah pun kosong dan juga enggak ada seorang pun yang dapat membantu mereka. Sampai pada akhirnya mulai muncul perasaan suka di antara keduanya. Dan karena enggak ada hiburan sama sekali, mereka berdua memutuskan untuk melakukan ngebor apam basah sepanjang hari. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita putar filmnya. Let's go! Film berlatar di sebuah sekolah khusus laki-laki yang terletak di sebuah desa di Jepang. Terlihat seorang siswa yang bernama Junpei yang tengah sarapan sembari membaca buku. Lantas teman sekelasnya yang bernama Nagai datang dan mengambil roti miliknya. Diketahui bahwa Nagai merupakan pentolan di kelas itu dan enggak ada seorang pun yang berani dengannya cuy. Junpei sendiri hanya bisa bersabar mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari Nagai tersebut. Di sisi lain terlihat bu guru yang sangat cantik, dia bernama Chiko, yang baru saja keluar dari gudang bersama dengan Pak Kepala Sekolah yang bernama Pak Yoshida. Dan mereka ini ternyata nih cuy, baru saja beres melangsungkan perpusrengan duniawi di gudang tersebut. Setelah itu, Sachiko pun bergegas ke kelas untuk mengajar bahasa Inggris di kelasnya Junpei. Guru cantik itu pun langsung sadar kalau Junpei mengalami lebam. Namun ketika ditanya apa yang terjadi, Junpei enggak sama sekali bercerita. Dan Sachiko pun yang seakan sudah mengerti akhirnya hanya bisa memberikan sapu tangan untuk muridnya tersebut. Lantas ketika pelajaran usai, Bu Sachiko serta Pak Yoshida pun pulang bareng coy. Namun saat masih berada di dekat lingkungan sekolah, Sachiko diminta untuk merunduk lantaran tak ingin hubungan mereka itu yang terlarang ini cuy diketahui oleh para murid. Lalu seakan kurang pol bermain di gudang sekolah tadi, mereka pun memutuskan untuk mampir ke Oyo terdekat untuk melaksanakan ronde yang kedua dengan si ibu guru cantik ini cuy. Lantas setelah beres, Pak Yoshida pun mengantarkan Sachiko pulang ke rumah sembari menghubungi sang istri dan memberitahu kalau ia akan pulang telat lantaran ada pertemuan dengan para guru. Singkat ceritanya, keesokan harinya cuy, Bu Sachiko terlihat tengah memberikan tugas pada para muridnya, yaitu untuk mengarang bebas dan juga mencatat kegiatan mereka selama liburan musim panas besok. Dan rencananya tugas itu akan diperiksa setelah liburan usai. Lantas setelah memberikan tugas itu, Bu Sachiko pun bergegas ke ruangan guru. Namun ketika akan memasuki pintu, ia tak sengaja mendengar Pak Yoshida yang berencana berlibur dengan keluarganya serta anak-anaknya selama liburan musim panas ke luar kota. Sachiko pun sangat cemburu, namun ia tak bisa melakukan apapun coy, karena sadar diri dengan statusnya yang hanya merupakan simpanan. Untuk itu, ia pun memutuskan untuk pergi ke gudang sekolah dan hanya bisa galau meratapi nasibnya yang terbuang. Hingga akhirnya ia pun tertidur lelap. Beberapa saat kemudian Junpei yang mulai geram dengan kelakuan Nagai, akhirnya ia pun memberanikan diri untuk melawan. Walaupun setelah itu Junpei langsung kabur dari kelas. Untungnya pemuda itu berhasil lolos setelah terjun melewati pohon. Lantas enggak lama kemudian Junpei mendengar sebuah suara dari dalam gudang yang samar-samar. Dan ketika dicari sumber suaranya itu, ternyata terdapat Bu Sachiko yang sedang menyeruput batang pohon milik Pak Yoshida. Usut punya usut, ternyata Junpei sangat naksir berat dengan Bu Sachiko dan tentunya ia pun kesal melihat hal itu. Hampasnya lagi nih cuy, ketika akan bergegas pergi, Junpei malah bertemu dengan Nagai dan Nagai pun langsung memberikannya pukulan maut. Untungnya sebelum semakin parah, Pak Yoshida pun datang untuk memisahkan mereka. Malam harinya, Junpei terlihat tengah makan malam bersama dengan sang ibu. Mereka pun membahas rencana liburan mereka saat musim panas besok lusa.
Rencananya mereka akan pergi berkemah di suatu tempat. Namun saat itu Junpei mengatakan kalau ia enggak tertarik dan juga meminta ibunya itu untuk berangkat duluan. Lantas hari terakhir sekolah sebelum liburan musim panas pun tiba. Kembali Sachiko mengajar serta mengingatkan mereka akan tugas mengarang bebas menggunakan bahasa Inggris tersebut. Lantas ketika usai Sachiko pun pergi seorang diri ke gudang belakang sekolah yang ternyata diikuti pula oleh Junpei. Junpei kemudian melihat dari jendela kalau Sachiko hanya seorang diri dan dalam keadaan tertidur cuy. Saat itulah ia memberanikan diri untuk masuk dan duduk di samping Sachiko. Sementara itu Yoshida dihampiri pak petugas kebersihan sekolah yang memintanya untuk segera pulang karena gerbang akan ia tutup. Namun kala itu Yoshida ternyata tengah menunggu kabar dari Sachiko yang tiba-tiba saja menghilang. Padahal sebelumnya mereka itu udah janjian mau ke Oyo bareng. Akhirnya karena diteleponin enggak diangkat-angkat, Yoshida pun balik duluan. Di sisi lain Junpei yang nggak bisa nahan pas ngeliat segitiga pengamannya Sachiko memutuskan untuk senam 5 jari. Di waktu yang sama juga nih pas banget cuy, tiba-tiba Sachiko bangun. Karena kaget ia pun mundur-mundur dan juga malah terjatuh pingsan karena ketipaan sesuatu. Sialnya lagi dalam keadaan panik itu, pak petugas kebersihan datang dan juga menyadari kalau pintu gudangnya itu masih terbuka. Ia pun segera menguncinya dan juga kemudian pergi dari sana. Yang pada akhirnya mereka pun terkunci di gudang tersebut. Tak mau kalah dengan keadaan, mereka pun berdua berusaha terus dan juga terus untuk membuka pintu, serta jendela dengan alat bantu seadanya. Namun meski sudah berusaha semaksimal mungkin, mereka tak kunjung berhasil keluar dari gudang itu. Sampai pada akhirnya malam pun tiba, dan mereka belum juga bisa keluar dari sana. Singkat ceritanya, beberapa jam berlalu, mulai terjadi obrolan antara Junpei dan juga Sachiko. Mereka pun membahas kemungkinan mereka bisa keluar besok ataupun lusa. Namun mereka menyadari kalau saat ini semesteran akan diliburkan dan nggak ada seorang pun yang akan datang ke sekolah selain si pak petugas kebersihan. Junpei lalu mengatakan Pak Yoshida pasti akan datang dan membantu mengeluarkan mereka, dan ia meminta Sachiko untuk menghubunginya segera. Sachiko pun langsung memotong dan juga mengatakan kalau ia tak membawa ponselnya, ya karena ponselnya itu tertinggal di ruangan guru. Lalu tiba-tiba saja Junpei saat itu bilang kalau dia tahu apa yang selama ini dilakukan Sachiko dengan Pak Yoshida di gudang belakang ini. Namun ia mengaku tak begitu mempermasalahkan hal itu. Pemuda itu juga mengatakan kalau ia benar-benar mengagumi gurunya itu dan meminta maaf atas insiden tadi sore. Ia tak berniat melakukan apa-apa. Pada awalnya Sachiko yang masih sangat syok hanya bisa berdiam diri dan enggan berkata apapun. Singkat ceritanya, di keesokan paginya cuy, Sachiko terbangun dari tidurnya. Mereka pun kembali mencari bantuan dengan berteriak sekuat mungkin. Namun sampai beberapa jam tak ada seorang pun yang datang. Siang harinya, dehidrasi mulai menyertai Sachiko. Sementara Junpei ternyata memiliki sebotol air. Junpei sadar dia memiliki kesempatan yang tak akan terulang kembali. Ia pun bilang kalau Sachiko mau memperlihatkan belewahnya, Junpei akan memberikan air tersebut. Di awal Sachiko memang sempat menolaknya cuy. Namun ketika Junpei akan menghabiskan air tersebut, Sachiko pun akhirnya berubah pikiran. Dengan malu-malu kucing, Sachiko pun mulai mengabulkan permintaan muridnya itu. Dan setelah menunaikan tugasnya itu, Sachiko pun akhirnya bisa minum dengan bebas. Musim panas di Jepang memanglah sangat cukup mengkhawatirkan coy. Melalui pengeras suara, pemerintah mengumumkan pengumuman bagi masyarakat untuk tetap berada di dalam rumah karena cuaca yang benar-benar sangat terik. Mereka berdua yang berada di ruangan pengap itu pun turut mengalami kegerahan. Di sisi lain ternyata Pak penjaga tua itu datang hari itu ke sekolah. Namun ternyata Pak tua itu tak mendengar teriakan Sachiko dan juga Junpei lantaran tak menggunakan alat bantu dengarnya. Malam harinya Sachiko pun bertanya bagaimana ia bisa mengetahui hubungannya dengan Pak Kepala Sekolah. Junpei menjelaskan semua itu berawal dari ketidaksengajaannya ketika dikejar oleh Nagai si siswa bandel itu.
Sachiko pun memohon untuk tetap merahasiakan kejadian itu dan berjanji akan memberikannya hadiah ya kalau misalnya Junpei mau tutup mulut cuy. Setelah beberapa saat, mereka pun mulai bercanda untuk mencairkan suasana dan mereka mulai menjadi sangat akrab sejak malam itu. Lantas, keesokan paginya, Sachiko mengeluhkan dirinya yang benar-benar kelaparan. Ia pun meminta Junpei untuk mencarikannya makanan, yang mana jika berhasil, Junpei akan bisa mencicipi apam basah miliknya cuy. Junpei langsung bersemangat mendengar akan hal itu. Seketika ia pun melihat jeruk di depan jendela. Dengan bantuan bambu serta juga sebuah kawat, Junpei pun mulai memetik jeruk tersebut dan kemudian memberikannya pada Sachiko. Sachiko sempat berpikir 2 kali untuk memakannya. Namun karena udah benar-benar keroncongan, Sachiko pun akhirnya memakan buah tersebut. Sachiko pun memakan jeruknya setengah dan kemudian menawarkan setengahnya lagi untuk Junpei. Namun ketika akan disuapin, di waktu yang sama Sachiko pun juga ikut nyosor dan pada akhirnya mereka berdua pun melangsungkan perpusrengan duniawi untuk pertama kalinya coy. Dan hal yang enggak diduga terjadi. Semenjak kejadian itu, Sachiko mulai terus-terusan meminta dipusreng oleh Junpei tanpa kenal lelah dan juga tanpa kenal waktu. Ya pokoknya gas terus lah cuy. Lantas singkat ceritanya terhitung sudah 5 hari mereka berada di sana. Mereka pun berusaha membuat api untuk menyalakan petasan. Namun meski sudah berhasil, sialnya Pak Penjaga juga tak mendengar petasan mereka. Dan akhirnya lagi dan lagi mereka pun hanya bisa pasrah dengan situasi saat ini. Lantas di saat lagi stres-stresnya begini, Sachiko kembali memancing dan meminta Junpei untuk menseruput apam basahnya tersebut. Junpei pun enggak bisa menolak. Ya karena memang itu adalah mimpinya cuy. Lantas di saat lagi seru-serunya menyeruput apam basah milik guru cantiknya tersebut, tiba-tiba saja pintu pun terbuka. Dan ternyata itu adalah Pak Yoshida yang mendengar petasan beberapa jam yang lalu. Ia pun langsung menanyakan apa yang mereka lakukan di sini. Namun mereka pun sepakat untuk enggak menjawab apapun yang ditanya oleh Pak Kepala tersebut. Lantas karena sudah muak dengan Pak Yoshida, Sachiko pun meninggalkannya. Sementara Junpei memberinya sebuah tinju tonjokan keras dan juga memintanya untuk menjauhi Sachiko. Dan untuk kelanjutannya, menurut kalian nih cuy, apa yang akan terjadi dengan Bu Guru dan juga muridnya ini? Apakah mereka akan melanjutkan melakukan perpusrengan duniawi tersebut? Gimana menurut kalian? Coba komen di kolom komentar ya cuy. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu untuk alur cerita film kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.